Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV. Saya dengan Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau lanjut ya, review replay 1988-nya. Kali ini episode 4, bagian keduanya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, jadi mungkin bisa dicek episode-episode sebelumnya. Saya sudah mereview, jadi saya hanya mereview series replay 1988 hanya di bagian-bagian yang berhubungan dengan baduk. Ya, tentu saja sebagian besar akan banyak karakter di sini yang saya bahas adalah Choi Taek gitu ya. Karena yang profesional baduknya kan dia. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi ya ini pertama kali scene di mana si Junghwan di rumahnya dia sedang mendengarkan radio. Jadi biasanya teman-temannya memang sering memantau si Choi Taek kan. Biasanya kalau teman-teman yang sudah nonton tentunya tahu akan hal ini. Jadi ini di radionya beritanya jadi ada menyiarkan atau membahas pertandingan Choi Taek gitu. Ya, pertandingan Choi Taek-nya sendiri. Nah, diinfokan atau diberitakan di si Choi Taek ini dikalahkan oleh pendatang baru gitu, Park Jun Young. Oke, maaf kalau misalnya ada pelafalan yang salah ya, karena saya sendiri juga nggak bisa bahasa Korea gitu. Oke, Park Jun Young. Oke, terus diberitakan Pak ini mengalahkan Choi Taek 6 dan dalam 123 gerakan gitu. Jadi belum sampai akhir permainan, nggak sampai perhitungan. Dan biasanya kalau sampai selesai ya dihitung gitu. Ya kalau misalkan beritanya seperti ini ya berarti Choi Taek resign, biasanya resign di tengah gitu, atau nyerah di tengah pertandingan gitu. Oke. Nah, terus ya ini scene-nya beralih ke Sunwoo yang dia sedang belajar di tempat belajarnya gitu ya. Biasanya kan mereka ada kumpul-kumpul ya kayak ada ruang belajar gitu lah ya. Oke, dia juga lagi dengerin radio gitu kan. Terus di sini pun beritanya Choi Taek kecewa sejak awal dan tampak menyerah di tengah pertandingan. Ini mungkin translate-nya mungkin saya sedikit agak bingung, cuman saya nangkapnya seperti ini. Maksudnya bukan Choi Taek kecewa sejak awal. Biasanya di pertandingan Ego, maksudnya bukan kecewa ya, mungkin posisinya Choi Taek emang dari awal tuh nggak bagus gitu. Jadi itu bisa juga gitu loh. Jadi kan bisa juga dari pembukaan atau dari awal itu dia posisinya udah jelek gitu. Lawannya lebih unggul lah, simpelnya seperti itu. Ada juga yang dari pertengahan setelah battle atau setelah main-main, ya baru terjadi perubahan alur di situ gitu. Biasanya gini lah, kalau profesional ya ini biasa, sebenarnya biasa juga gitu. Ada yang di awal ternyata udah ketinggalan gitu, udah tertekan, ada juga di pertengahan gitu. Cuman tentu saja kalau yang sudah dari awal udah tertekan, ini saya nangkapnya seperti itu ya, dari kalimatnya gitu. Saya nangkapnya seperti itu. Ya, tapi mungkin bisa juga karena saya nggak ngerti bahasa Korea juga lagi-lagi. Tapi mungkin saya yang nangkap dari kalimatnya mungkin seperti itu. Jadi dari awal ini kemungkinan Choi Taek memang sudah posisinya udah jelek, udah tertekan lawannya lah, sesimpel itu. Nah, udah main dari tengah dari awal sudah terdesak, ya terus akhirnya di tengah pertandingan dia akhirnya nyerah. Jadi seperti itu. Oke. Terus dilanjutkan dulu, nasib malang pernah menimpanya juga, maksudnya ya pernah seperti ini juga gitu, mungkin kasusnya mirip-mirip. Nah, terus kelemahannya ditunjukkan pada pendatang baru gitu. Jadi yang ngalahin dia ini mungkin profesional baru gitu, pendatang baru. Ya dia yang sudah top harus kalah gitu, kayak kalahnya itu yang kayak kalah menyakitkan lah, kalau kalah dari awal itu udah terdesak gitu, terus mau nggak mau di tengah pertandingan udah harus give up ya, jadi kayak bener-bener kelihatan kalah telak gitu kan gitu, apalagi lawannya pendatang baru dan dia sendiri sudah dianggap terkenal lah di Korea sendiri gitu kan, karena prestasinya gitu, tapi malah harus kalah dengan pendatang baru dari awal permainan saja sudah terdesak gitu, dan di pertengahan sudah harus resign, ya seperti itu. Kira-kira mungkin kejadiannya seperti itu. Oke, terus lanjutnya beritanya ngomong gitu, apa pembawa beritanya ngomong ya, banyak yang ingin tahu apa dia sudah merosot, apakah prestasinya sudah merosot gitu ya. Oke, jadi pemain profesional biasanya tentu saja ada juga sih yang ritmenya turun gitu, tapi biasanya yang usianya masih muda, kan kalau di sini Choi Taek kan seusia teman-temannya gitu ya, yang teman-temannya sendiri juga masih SMA kan, jadi diperkirakan ya usianya seumuran lah gitu.
Biasanya kalau sudah sampai bisa sampai tingkat top, tingkat atas gitulah. Terus sempat merosot, biasanya itu pun nggak lama gitu sih. Nanti biasanya akan rebound balik lagi. Nah, bisa juga yang terjadi, misalkan makin tua gitu loh. Ya berpengalaman makin jago, tentu aja bisa seperti itu. Terus ada satu momen di mana memang mungkin kemampuannya atau daya tahannya menurun gitu, dan akhirnya udah mau nggak mau harus kalah dengan pendatang-pendatang baru, atau yang lebih mudahnya otak-otak yang lebih segar gitulah, gitu, pemain-pemain yang masih muda-muda gitu kan. Jadi ibaratnya yang udah lanjut usia ini terpaksa ya harus, biasanya ya rata-rata memang disingkirkan oleh yang pendatang-pendatang baru yang lebih muda gitu, yang otaknya lebih kuat, lebih segar gitu. Mungkin di beritanya ini mungkin mau ngomong seperti itu. Apakah Choi Taek ini udah harus tergantikan posisinya dengan yang pendatang baru ini gitu loh. Cuman biasanya sih nggak gitu sih, yang masih muda dengan yang masih fresh kan, tentu saja usia anak SMA-an dan sudah sampai tingkatan top pun biasanya kalau merosot sebentar, biasanya bisa rebound lagi gitu. Biasanya yang kejadian yang sudah tingkat top terus harus menurun terus, ya itu biasanya kalau memang ya apa boleh buat gitu, semakin tua kan lanjut gitu kan, umur bertambah, tentu saja kemampuan otak kan nggak bisa kita makin kuat gitu kan, nggak bisa juga gitu, mau nggak mau ya tentu aja pasti kan mengalami penurunan. Jadi ada satu titik atau satu momen di mana pasti mengalami penurunan gitu. Rata-rata semua pemain profesional kayak gitu. Jadi hal yang wajar digantikan yang lebih muda ya. Cuman di sini kan kasusnya Choi Taek-nya sendiri lebih muda. Jadi biasanya kalau kejadian-kejadian di dunia nyata tentu saja itu biasanya ya nanti bisa rebound lagi gitu. Jadi meningkat lagi gitu. Kayak habis itu Sunwoo pulang ke rumah, terus ini di mamanya dia bilang mau nganterin makanan lah gitu ke rumahnya Taek gitu. Nah, mamanya Sunwoo sendiri dengar itu katanya kalah hari ini. Jadi memang sekelilingnya itu kayak sering memantau kan gitu. Teman-teman nonton series ini juga mereka kayak penasaran dengan hasil-hasilnya pertandingan si Choi Taek gitu. Jadi begitu tahu kalah dia mau bawa makanan ke rumahnya gitu ya. Maksudnya biar menghibur lah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terus mamanya suruh Sunwoo tuh jangan ngomong-ngomong, ya maksudnya jangan dibahas-bahas lah gitu. Soal dia yang kalah di depannya Choi Taek ya, tentu saja seperti itu. Oke, ya dia mungkin tambah sedih gitu. Nah, terus ini di rumahnya Choi Taek, ya ini bapaknya sedang ketiduran gitu, dia sambil nonton TV ketiduran. Nah, Choi Taek-nya sendiri dia sedang main baduk gitu, atau lebih tepatnya belajar gitu, mereview lah gitu. Nah, biasanya ya, pemain baduk gitu, entah profesional, entah biasanya yang tingkat lebih lanjut tentu saja. Biasanya kita kalau mengalami kekalahan gitu, ya entah kalah entah menang sih sebenarnya. Biasanya setelah pertandingan kita akan mereview game gitu. Jadi kemungkinan ini kan kalau di seriesnya dia ngomong dia berlatih kan ya, berlatih keras. Jadi untuk awal-awal setelah pertandingan biasanya kita bukan berlatih, kita review game yang lain atau belajar seperti apa. Biasanya yang kita lakukan adalah mereview game yang barusan kelar gitu. Jadi ini kemungkinan Choi Taek dia sedang mereview gamenya dia sendiri gitu. Ini game yang saat dia kalah, kemungkinan itu gitu. Dia biasanya kita akan mencari tahu di mana sih letak salahnya tuh di mana aja gitu. Kita lemahnya di mana aja, harusnya jalan sebaiknya tuh seperti apa aja gitu. Nanti baru pelan-pelan, oh ya seharusnya saya jalan seperti ini gitu. Kalau responnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Ya biasanya seperti itu. Kita biasanya seperti itu. Kita mereview game yang baru saja terjadi gitu. Ya sebenarnya nggak mesti kalah atau menang gitu. Biasanya menang pun saya juga biasa mereview ulang gitu. Jadi ini kemungkinan yang dilakukan Choi Taek adalah dia mereview game yang baru saja dia kalah gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terus si mamanya Sunwoo-nya kan datang ke rumah Choi Taek. Terus dia bilang mau udah bawain makanan nih. Terus apa Taek-nya sedang tidur gitu. Ya bapaknya ngomong ya gitu, dia ngangguk. Tuh, bersikaplah soalnya ada yang terjadi. Nah, jadi kayak mamanya Sunwoo ini kayak cemas gitu sih. Kayak agak dalam tanda kutip ada sedikit berlebihan ya gitu. Maksudnya pengen biar nggak tambah sedih lah, maksudnya jangan disinggung-singgung gitu soal kekalahannya si Choi Taek ini. Nah, terus bapaknya ngomong, kali ini dia latihan lebih keras dari biasanya gitu. Ya, jangan terlalu mengkhawatirkannya, Mas Sunwoo kan ngomong gitu. Terus nanti dia tambah sedih gitu. Ya kayak betul-betul dia ngingetin orang-orang semua supaya jangan
nyinggung-nyinggung soal kekalahannya itu gitu. Kayak pura-pura nggak ada yang terjadi gitulah. Nah, terus bapaknya Choetek dia bawain makanannya dari Mame Sunu itu, ya kebetulan dia lewat depan kamarnya si Choetek dan lihat dia ternyata si Choeteknya ini sedang minum obat gitulah ya. Buat dia kan pusing gitu. Dia minum obat itu buat menghilangkan rasa sakitnya. Ya, dia tentu saja sebagai orang tua yang sedih kayak gitu ya. Gitu. Nah, scene beralih ke ini kalau teman-teman tahu nih, kalau di situ saya klub baduk Korea. Jadi sebenarnya ini bukan klub baduk, tapi ini sebenarnya asosiasi baduk Korea. Jadi namanya Hankook Kiwon, ya. Hankook Kiwon. Jadi kalau di Indonesia misalkan, kalau teman-teman suka sepak bola, tahu di Indonesia itu ada yang namanya PSSI. PSSI itu organisasi yang mengatur sepak bola di Indonesia, gitu. Atau misalkan kalau bulu tangkis di Indonesia sebutannya PBSI gitu. Nah, ini asosiasi untuk mengurus baduk di Korea gitu. Namanya Hankook Kiwon. Jadi sebenarnya ini bukan klub ya, sekali lagi gitu. Ini bukan klub, ini asosiasi. Asosiasi organisasi ya seperti itulah semacamnya. Jadi organisasi resmi yang mengurus atau federasi yang mengurus kegiatan baduk di Korea. Jadi ya tentu aja di negara lain yang beda. Misalkan di Jepang ya Nihonkin gitu. China sendiri ada WC Association-nya sendiri gitu. Jadi tiap negara ada gitu ya. Taiwan pun ada, di negara-negara lain pun ada gitu. Nah, jadi ini punya Korea. Dan ini buat teman-teman tahu, jadi ini gedungnya ini asli. Ini bener-bener gedung asli Hankook Kiwon. Jadi gedung asosiasinya. Jadi bukan di set karena ini film ya gitu. Enggak, ini beneran gitu. Ini beneran aslinya gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nah ini asli gitu. Sama kan? Ya. Ya, ini Hankook Kiwon gitu. Jadi mereka syuting di tempat yang sebenarnya gitu. Di Hankook Kiwonnya gitu. Ya. Jadi asosiasi sekali lagi, bukan klub. Ya memang di asosiasinya itu bisa aja ada klub kan. Cuman ini adalah tempat atau gedung asosiasinya gitu. Ya, jadi kayak kantornya PSSI di Indonesia lah atau kantornya PBSI di Indonesia gitu, klub tangkis gitu ya. Oke. Nah, terus ini di dalamnya ya teman-teman yang lihat ini suasana di dalamnya, ini di dalam dramanya ya tentu saja. Jadi ya ada poster-poster dan ini yang besar ini ya buat teman tahu itu papan magnet, sebenarnya papan magnet besar biasa yang kita gunakan atau para profesional atau para pengajar lah gampangnya buat mengajar baduk gitu ya. Jadi ini papan magnet ini bisa nempel di belakangnya, ini di balik batunya ini ada magnet gitu. Jadi ini buat ngajar, biasanya buat ngajar, buat demo segala macam gitu lah, buat workshop gitu. Ya ini dipakai buat itu. Jadi kalau teman-teman yang penasaran ini apa ya, itu ini papan baduk magnet besar itu yang biasa kita gunakan untuk mengajar. Jadi kayak papan tulisnya lah gitu ya. Kayak papan tulisnya gitu, kita selalu pakai ini gitu, menggunakan ini karena lebih simpel kan, bisa dilihat banyak orang gitu. Kalau saya sendiri kalau misalkan gak ada ini ya saya pakai proyektor, bisa juga seperti itu. Cuman kalau bisa pakai ini juga, ini enak juga gitu ya. Oke, jadi ya ini tempatnya seperti ini buat tempat-tempat ngumpul, main gitu. Tentu aja itu satu gedung itu ya nggak tempatnya seperti ini semua ya, ada kantornya lah, ada kantinnya lah gitu, ada macam-macamnya gitu. Ya ini hanya salah satu tempat mereka bisa kumpul-kumpul gitu. Jadi satu gedung yang gede gitu ya, nggak cuman gini doang bentuknya, enggak gitu, macam-macam kok. Itu ada kantor, biasanya itu kantor gitu. Jadi orang ya karyawannya pun ya bukan atlet doang gitu, karyawan-karyawan biasa yang bekerja di situ pun banyak gitu ya. Jadi tempatnya macam-macam, jadi nggak gini doang gitu. Nah, ini pun ini dalamnya ini asli. Ini set ini aslinya di dalamnya. Kalau tadi kan di serial dramanya, ini aslinya. Jadi sama gitu. Ya, tuh ke teman-teman lihat ini memang tempatnya seperti ini gitu. Ya, jadi yang tempat-tempat biasa profesional main gitu, atau kalau hari libur ya bisa dipakai buat mereka main gitu, atau buat berlatih, bertanding seperti itu. Nah, ini gambar ini asli ini para pemain baduknya mereka sedang berlatih itu seperti ini suasananya gitu ya. Mereka ngumpul-ngumpul diskusi seperti itu tuh wajar sekali gitu. Ya. Ya, atau tepat buat pertandingan juga gitu. Hankook Kiwon itu bisa dipakai buat gitu. Pertandingan resmi pun dipakai gitu ya. Ya. Ya, ini apa ibu-ibu penjual. Jadi yang tadi saya bilang nggak cuman buat tempat pertandingan atau tempat berlatih. Jadi itu ada barang-barang juga yang bisa kalian dapatkan. Jadi kalau kalian mau belanja di sana, misalkan belanja berhubungan tentang baduk lah, gitu. Mereka jual kok. Jadi banyak macam-macam peralatan, apa merchandise gitu banyak gitu. Ini foto-foto ibu penjaganya gitu. Jadi sama aja. Biasa di Jepang pun di Nihonkin pun atau asosiasi di Jepang kan ada beberapa asosiasi ya yang
Ya karena Jepang kan beberapa ada juga di sana, jadi ya dalamnya juga sampai kayak gini, dia jual-jual merchandise lah gitu. Papan lah, peralatan segala macamnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Terus datanglah ini salah satu seniornya kan. Dia terus temennya ini yang lagi main sama cetek ini nanya, kenapa datang sini gitu. Ya dia maksudnya mau nasehatin si cetek ini kalau minggu tuh sebaiknya istirahat lah gitu. Nah terus dia nimpalin temennya, oh baginya tingkat permainan ini santai gitu. Nah maksudnya kalimat ini ada dua kemungkinan. Pertama, maksudnya ya karena dia menganggap dirinya lebih lemah, jadi kalau Coytek cuma lawan dia, ya sebenarnya ini nggak sulit buat dia gitu loh. Jadi seolah-olah kayak dalam tanda kutip merendahkan dirinya gitu kan. Misalkan kayak anak pemain profesional sepak bola lawan anak kuliahan gitu atau anak SMA bahkan, kan tentu aja nggak sesusah lawan klub profesional lainnya gitu. Maksudnya seperti itu gitu. Jadi kayak ini dia kayak merendahkan diri. Oh Cetek mah kalau lawan saya seperti ini mah game yang gampang buat dia gitu, ini nggak susah. Atau satu lagi memang dia sedang memainkan game yang nggak susah buat Cetek gitu. Jadi menurut saya sih gini loh, profesional itu mau kayak gimana pun sebenarnya tingkatannya kan tentu saja jauh di atas yang amatir ya gitu. Jadi kalau mau bikin sulit pun bisa gitu. Ya memang kemampuan tuh ya menjawab juga gitu loh. Jadi kalau misalkan kemampuannya memang di bawah, kita mau main-main sulit seperti apapun ya lawannya tentu saja gampang menghadapinya gitu. Jadi kemungkinan pertama tadi ya dia memang merendahkan dirinya kalau kalau dia memang levelnya di bawah dari cetek gitu. Jadi kalau lawan dia itu sebenarnya santai lah. Jadi ngomong seperti ini tuh, tingkat permainan ini santai ya maksudnya seperti itu. Itu satu. Atau satunya lagi adalah dia memang sedang bermain dengan maksudnya nggak yang sulit-sulit gitu. Kita bisa seperti itu. Kita bisa main santai kok gitu. Kita bisa main yang nggak, maksudnya bukan main yang harus menggunakan atau memeras banyak kotak gitu. Biasanya dengan fight segala macam gitu, yang lebih rumit-rumit segala macam gitu. Makanya pertandingan Baduk kan atau di Jepang sendiri, Igo sendiri mereka buat pertandingan bergelar itu bisa bahkan 2-3 hari. Kalau dulu sampai 3 hari, kalau sekarang 2 hari rata-rata. Tapi satu gamenya ya biasa bahkan bisa sampai 6 jam, 8 jam atau seharian gitu. Internasional pun bisa seperti itu. Rata-rata bisa 6 jam, 7 jam seperti itu atau 8 jam gitu. Jadi ya bisa dengan waktu sepanjang itu gitu main dengan harus konsentrasi full gitu. Selama itu ya itu tentu saja buat kita ini capek gitu loh. Buat mereka yang bertanding seperti itu capek gitu. Makanya biasanya buat pertandingan-pertandingan internasional, profesional biasanya mainnya dalam sehari itu ya nggak bisa banyak-banyak gitu. Mereka biasanya sehari 1 game, 2 game gitu. Atau biasanya kalau pertandingan 4 game gitu. Atau maksimal pun paling berat 5 game gitu. Biasa kalau pertandingan yang benar-benar nguras otak itu tentu saja nguras stamina juga gitu. Jadi nggak bisa kayak kita main berkali-kali dalam satu hari itu nggak bisa gitu. Tentu aja capek gitu. Saya sendiri juga ngerasain gitu. Pengen sehari yang bener-bener harus mikir banget. Berat misalkan kayak turnamen seperti itu ya rata-rata 4 game gitu. Jadi 5 game tuh udah capek banget ya. Rata-rata standar 4 game gitu ya. Oh, yang harus meres gitu. Jadi mungkin bisa jadi yang sedang main lawan Choitek ini maksudnya dia memang mainnya main santai gitu. Jadi memang bukan memberikan langkah-langkah yang nggak berat buat cetek. Jadi memang ada dua kemungkinan seperti itu. Yang pertama dia merendahkan diri, memang dia anggap kemampuannya jauh lebih dia bawa cetek. Atau yang kedua memang dia sedang main santai aja gitu. Karena buat refreshing. Jadi buat kita juga misalkan bisa kok main baduk tuh bukan buat meres otak, tapi buat refreshing tuh bisa aja gitu. Jadi main-mainnya nggak langkah-langkah yang sulit, itu bisa aja gitu. Oke, jadi mungkin maksudnya seperti itu. Oke, terus dinasehatin kan bagaimana kau bisa menang terus gitu. Ya kadang kekalahan terjadi gitu kan. Katanya kalah itu bagian dari pengalaman. Ya betul gitu. Jadi ini fakta ya. Jadi banyak kejadian juga. Dan ini wajar nggak cuma di baduk aja. Memang kalau kalian bisa mengalami kekalahan, kegagalan, kalian bisa ambil dari situ, pelajaran dari situ. Nanti nextnya kalian bisa bangkit lebih bagus lagi gitu. Jadi seperti saya sendiri gini loh. Dulu tuh banyak banget, sering kalah banget gitu. Jadi rekornya tuh jelek banget dulu. Dulu saya banyak kalah. Tapi setiap kalah itu belajar dari apa yang kalah ini kenapa bisa kalah gitu. Jadi yang tadi saya singgung lagi,
Habis kalah, review lagi. Kenapa bisa kalah? Langkah sebaiknya seperti apa gitu. Pelajarin. Sekalinya menang, bisa lawan yang menang dengan lawan yang jauh di atasnya gitu. Akhirnya next levelnya naik lagi. Kalah lagi, sekalinya menang lawan yang lebih kuat lagi. Next level lagi, naik level lagi gitu. Jadi dulu lucunya, saya banyak kalah, rekornya jelek, tapi level tuh naik terus gitu. Kenapa? Karena sekalinya menang, saya bisa menang lawan yang jauh lebih kuat gitu. Akhirnya naik level kan, mau nggak mau naik level lagi, naik level lagi. Bisa seperti itu gitu loh. Kasusnya beda, bisa seperti itu gitu. Dengan banyak kekalahan ya, belajar dari sana bisa makin kuat lagi. Dan itu bukan, maksudnya tadi kan saya cerita tentang saya, banyak juga hal orang-orang yang seperti itu juga banyak gitu loh. Ya, justru bisa dibilang semua yang main baduk pasti akan pernah mengalami hal itu. Kenapa? Kan nggak ada orang yang main baduk langsung jago sekali tuh, nggak ada gitu kan. Pasti awal-awal pasti biasanya mengalami yang namanya dibantai-bantai terus gitu loh. Jadi misalkan kalian baru main baduk nih, terus kalian mengalami apa ya, kekalahan beruntun lah gitu. Ya kalian nggak usah terlalu kecewa atau terlalu pesimis gitu. Yang penting kalian bisa mempelajari kalian salahnya di mana gitu loh. Coba lagi. Kalau kalian bisa bertahan seperti itu, tentu level kalian akan naik. Pasti naik gitu. Ya ini yang dimaksud begitu. Jadi kalau kalian menang terus doang, yang cuma didapat kemenangan doang, biasanya kalian nggak belajar justru. Gitu. Justru kalau kalian dapat kalahan gitu, oh tahu ternyata saya salahnya di sini gitu. Harusnya saya main dengan cara seperti ini gitu loh. Itu yang didapat, atau nilai positif dari kekalahannya itu gitu. Kalian tahu kekurangannya di mana. Kalau kalian perbaikin itu lagi, nanti kan level kalian bisa naik gitu. Jadi ya itu buat teman-teman yang baru belajar, yang mengalami misalkan kekalahan beruntun, ya jangan menyerah dulu. Kalian coba pelajarin dari situ, coba review gamenya lagi, salahnya di mana. Tentu next kalian bisa lawan yang lebih kuat lagi dan bisa jadi menang gitu kan. Kalau kalian menang ya tentu level kalian naik gitu. Jadi yang mau diomongin seniornya ini ya kayak gitu gitu. Masih nasihatin Cotek seperti itu gitu. Tuh, anggap saja ini pengalaman bagus dan lupakanlah gitu ya. Jadi review, ya ambil pengalamannya, pelajari, ya lupakan, main lagi gitu, seperti itu. Ya masih itu apa mas, kencana kan ngomongin seperti itu. Ya jangan khawatir gitu. Yang lain kalah 20 atau 30 kali dalam setahun. Jadi maksudnya teman-teman yang lain atau profesional lain tuh mengalami kekalahan 20 sampai 30 kali dalam setahun. Nah, terus dia ngomong tingkat kemenanganmu 70% gitu. Nah, saya mau coba jelasin sedikit di sini. Ya. Terus dia ngomong lagi, bahkan itu sudah cukup mengesankan. Jadi dengan kalau dia kan ngomong tadi pemain profesional yang lain gitu, yang lainnya mengalami 20 sampai 30 kekalahan dalam setahun. Terus dia ngomong lagi ke Coetek, kemenangan kamu itu 70% loh, presentasi kemenangannya gitu dari total jumlah gamenya. Jadi menangnya berapa, kalahnya berapa, kemenangan kamu 70% itu bagus gitu. Nah, tapi sekali lagi itu nggak bisa 70% itu lihatnya tergantung dari jumlah game yang sudah dimainkan. Ya, saya akan jelaskan. Oke, ini adalah data yang saya ambil dari tahun 2021, ya tahun 2021 ini terakhir tanggal 12 ya, ini update-nya tanggal 12 bulan 12 gitu. Ini data dari, ini semua pemain profesional ya, jadi profesional Korea tentu saja. Jadi ada juga yang Jepang juga ada, China juga ada gitu, atau seluruh dunia juga ada. Jadi saya ngambil hanya untuk yang Korea aja gitu. Jadi saya mau fokus di Korea aja. Nah, teman-teman kalau lihat ini ya, rank satunya yang punya presentase kemenangan terbaik ini namanya Shin Jinseo 9 dan punya kemenangan 80, kalahnya 16. Ya drawnya nggak ada, jarang sekali kok draw di baduk, itu jarang sekali, langkah, bener-bener langkah gitu. Jadi presentasi kemenangannya adalah 83%. Kita lihat yang kedua. Kim Jae-yong 6 dan menangnya 70. Kalahnya 39. Ya, rate kemenangnya 64%, tapi posisinya rank kedua. Ingat nggak tadi seniornya ngomong apa ke Cetek? Dia ngomong kan, orang-orang lain kalahnya 20 sampai 30 kali dalam setahun. Dan presentasi kemenangan kamu tuh masih 70% gitu. Jadi masih bagus. Nah, ini yang peringkat 2 tahun ini kalahnya 39. Rate presentasenya 64%, tapi ranknya 2. Kenapa bisa gitu? Jumlah kemenangannya beda gitu. Jadi tadi kalau yang teman-teman lihat di sini, ya, ini kan ngomong yang lain kali 20 sampai atau 30 kali dalam setahun kan. Tingkat kemenanganmu 70%. Nah, ini masih buram sih kalau saya bilang, karena
Di sini nggak menyebutkan tingkat kemenangannya, memang dibilang 70%, tapi nggak dibilang total kemenangannya Coytek itu berapa gitu. Karena seperti ini. Ya kan dibilang ya itu mengesankan sebetulnya. Karena seperti ini. Ya ini sebenarnya kalau dari Coytek, rekornya yang dibilang Coytek doang kan, Coytek tadi dibilang 70% bagus ya. Ini 60% loh. 64% loh, peringkat kedua loh. Dan kalahnya pun 39. Kalau tadi yang disinggung, yang lain tuh kalah sampai 20-30 game. Ini kalah sampai 39 loh. Tapi peringkat kedua. Kenapa? Tingkat kemenangannya lebih banyak. Lihat 70. Jadi kita nggak bisa lihat kekalahan 20 game, 30 game dalam setahun itu jelek. Ini buktinya kalah 39 game, tapi buktinya bagus karena menangnya juga 70. Rate-nya padahal cuma 64%, tapi peringkat kedua ranknya gitu untuk satu tahun ini gitu. Dari rate menang kalahnya. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, rata-rata turnamen baduk gitu, ya tergantung sih, banyak juga yang sistemnya liga gitu kan. Tapi rata-rata adalah sistem turnamen dengan sistem gugur. Jadi kalau kalian kalah, berarti selesai. Mainnya lagi di turnamen yang berbeda gitu, nggak bisa lanjut gitu. Sama kayak misalkan badminton atau sepak bola gitu, rata-rata gitu, yang sistem gugur lah, udah kalah selesai gitu. Artinya, biarpun kalahnya 39, tapi kemenangan 70. Jadi maksudnya seperti ini, kalau kalah kan selesai, nggak bisa ada pertandingan lagi kan, berarti nggak ada kemenangan yang bisa dicapai lagi gitu. Berarti kalau di sini tingkat kemenangannya 70, artinya dia mengalami banyak kemenangan gitu loh. Punya banyak game lah, banyak game yang bisa dia mainkan gitu loh. Jadi bukan berarti yang tadi Coytek kekalahan 70% itu bagus atau enggak, atau yang lain kali 20-30 kali itu bagus apa enggak. Sekali lagi dilihat jumlah turnamen dalam satu tahun yang bisa diikutin dia itu berapa gitu kan. Jadi kayak gini, kita cek coba rank terakhir Leon dia 3 dan ya. Kemenangannya 56, kalahnya 41. Rate-nya cuma 58%. Peringkatnya 19. Jadi yang semua di sini adalah peringkat 19 gitu loh. Di bawahnya tentu aja masih banyak lagi gitu ya. Jadi ya ini yang terbaiknya aja lah gitu. Rate-nya cuma 58%, tapi termasuk bagus gitu. Karena jumlah kemenangan yang didapat pun di sini 56. Artinya jumlah game yang dimainkan dia ini, Leon ini, kan banyak gitu loh. Jadi tentu aja misalkan kalau ini dirutin lagi, jumlah kemenangannya atau jumlah game yang dimainkan tentu aja sedikit gitu. Jadi bukan berarti 70% itu bisa dibilang bagus atau jelek, ya harus dilihat dari total game yang dimainkan atau kemenangannya berapa gitu loh. Ya karena tentu aja ini kan tahun 2021 ya. Ya itu kan 1988. Tentu aja pada masa itu dan pada masa sekarang jumlah pertandingan yang bisa dimainkan kan beda. Zaman dulu tentu aja jauh lebih sedikit. Sekarang kan back turnamen, lebih back turnamen. Tentu aja zaman sekarang itu jumlah pertandingan yang bisa dimainkan banyak gitu. Kalau kalian menang terus jumlah game yang bisa dimainkan banyak. Maksud saya di situ. Kalau makin menang terus kan jumlah game yang bisa dimainkan banyak. Kalau kalah udah berarti selesai gitu. Makanya sekali lagi rate entah 7% atau berapa itu nggak menentukan gitu. Kalian lihat ini. Ini rank keduanya presentasi kemenangannya 64%. Coba kita lihat yang presentasinya lebih bagus, pasti di bawahnya ada. Nah, 75%. Tapi peringkatnya 16. Gitu ya. Karena lihat kemenangannya kalahnya dia cuma 19 ya. Lihat. Dia kalah cuma 19 kali loh. Yang peringkat 2 ini kalahnya 39 kali. Jauh lebih banyak dong. Ya dong, kalahnya 39 ini lebih banyak kan. Ini kalahnya lebih sedikit kan. Kenapa dia peringkat 2 yang kalahnya lebih banyak, sedangkan yang kalahnya lebih sedikit, malah peringkatnya 16. Lihat lagi-lagi jumlah kemenangan. Dia cuma 57. Ini 70. Kalau kalian total kan ini jumlah game yang dimainkan berapa? 109. Nah, kalau ini berapa? 76. Gitu. Jadi beda. 76 dan 109 gitu. Jadi tentu aja ini yang lebih bagus. Sekalipun jumlah kekalahannya lebih tinggi dari yang peringkat 16. Yang peringkat 16 itu cuma 19 kekalahan. Yang peringkat 2 39. Cuman kemenangannya kan dia lebih banyak. Gitu. Yang ini cuma 57 gitu loh. Rate-nya ya dia lebih bagus 75% gitu loh. Ya. Jadi seperti itu, harus dilihat dari total game yang dimainkan. Karena kalau kalian bisa menang terus, tentu aja banyak game yang bisa dimainkan kan gitu. Atau jumlah pertandingan yang diikutin gitu. Karena gini, ada juga pertandingan yang dikhususkan untuk level-level tertentu gitu. Jadi hanya level tertentu yang bisa main. Ya ada juga yang kayak gitu loh. Jadi tentu aja itu mempengaruhi juga gitu. Jadi banyak faktor. Sekali lagi bukan berarti yang
disebutkan tadi 70% itu berarti ya sampai sekarang itu berarti ya bagus gitu, nggak juga, buktinya ini yang di bawah-bawah ada yang 58% juga termasuknya bagus karena daftar pemain yang rating rank peringkat apa atau presentasi kemenangannya bagus gitu dalam 1 tahun ya ini gitu loh. Dilihat juga dari jumlah pertandingan yang dimainkan oleh mereka gitu, jadi nggak bisa jadi patokan gitu. Atau yang tadi dibilang seniornya Cetek itu ngomong yang lain kalah 20-30 kali, nah di sini yang kalah banyak loh, ini yang kalah 48 bahkan tuh, tapi peringkatnya 6. Kenapa? Karena jumlah kemenangannya juga banyak, 62, rate-nya cuma 56%, Cetek 70% gitu, ini 56% tapi peringkatnya 6. Nah itu makanya saya bilang harus lihat dari jumlah pertandingan yang dimainkan gitu. Jadi kita nggak bisa vonis 70% itu bagus untuk masa sekarang karena belum tentu juga. Kalah 20-30 kali dalam saat itu nggak bisa divonis apa bagus atau jelek juga, harus lihat dari total gamenya gitu ya. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini dulu gitu. Kita akan lanjut lagi nanti ada episode 4 part 3-nya, jadi biar nggak terlalu panjang ya. Mungkin teman-teman yang masih bingung, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah. Ya, silakan like juga, subscribe, share juga. Mungkin ada teman-teman yang suka atau yang mengikuti serial ini tapi penasaran dengan Ceteknya atau tertarik dengan Baduknya tapi mungkin kekurangan informasi ya, kalian boleh share video ini atau link channel ini gitu ya ke teman-teman lainnya gitu. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai sini. Oh iya, saya juga mungkin akan ada beberapa informasi di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan kalian cek aja. Jadi mungkin ada teman-teman yang sedang mencari peralatan atau pengen tahu belajarnya bagaimana. Terus kalian juga bisa cek kolom playlist karena di sana ada banyak-banyak bahan materi belajar dan lain sebagainya. Ya kalian bisa cek aja gitu ya. Oke, videonya sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.